Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Khulasah Ta'dhib fi Ta'dhim al-Ilmi karya Syekh Shalih bin Abdullah Ibn Hamad al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Selanjutnya kata beliau hafizahullah, al-ma'khidus salisa asyar, bentuk pengagungan ilmu yang ke-13, poin yang ke-13. Badlul juhdi fi tahaffudil ilmi. Badlul juhdi fi tahaffudil ilmi wal mudzakarati bihi was su'ali anhu. Kata beliau, bentuk pengagungan ilmu yang ke-13 adalah badlu, mengerahkan al-juhud. Bisa dibaca al-juhud, bisa dibaca al-jahad di dhamma atau di fathah jimnya. Yang bermakna kemampuan, potensi. Jadi mengerahkan semua kemampuan dan potensi pada 3 perkara. Seorang penuntut ilmu yang mengagungkan ilmu akan mengerahkan semua semaksimal mungkin yang dia miliki pada 3 perkara. Dan ini penjabaran dari poin yang ke-3, ya. Di mana poin yang ke-3 adalah mengerahkan kemampuan untuk mempelajari Quran dan Sunnah. Maksud yang ke-3 ya. Ya. Mengerahkan semua himmah, semangatnya, fokusnya untuk mempelajari Quran dan Sunnah. Bagaimana caranya? Di sini disebutkan 3. Yang pertama, fit tahaffuzil ilmi, dalam menghafalkan ilmu. Tahaffuz, menjaga. Ilmu itu dijaga dengan cara dihafal. Kalau dia ditulis dalam buku, ya dia juga terjaga, tapi penjagaannya kurang. Karena buku itu bisa kececer, bisa terhapus, bisa ya, hilang. Tapi kalau dalam dada dihafal, maka dia akan terjaga terus dan akan dipindahkan lagi kepada orang berikutnya, terus terjaga. Jadi mengerahkan semua usaha dan potensi dalam menghafal ilmu. Ini poin yang pertama. Yang kedua, wal mudzakarati bihi. Mudzakara itu mengulang-ulang, ya, mengulang-ulangnya. Apakah dan itlaq mudzakara ini adalah mengulang dengan temannya, mudzakara dengan temannya, ataukah dia mengulang-ulang ilmu, akan disebutkan nanti di bawah. Kemudian yang ketiga, wasu'alu anha atau wasu'ali anhu, mengerahkan juhud untuk bertanya. Ini 3 pekerjaannya penuntut ilmu. Secara umum, yang pertama al-hifdzu, menghafal. Yang kedua al-mudzakarah, menjaga hafalannya. Dan yang ketiga as-su'al anhu, mempertanyakan apa yang tidak jelas atau apa yang dia butuhkan. Iya. Kata Syekh hafizahullah taala, dan masing-masing dari 3 perkara ini nanti akan disebutkan di bawah, memiliki caranya masing-masing. Cara menghafal berbeda dengan cara mudzakar. Cara mudzakar berbeda dengan bertanya. Kata beliau, il talaqihi ali syuyukhi la yanfa'u illa bihib illa afwan la yanfa'u bila hifdzin lahu mudzakkaratin bihi wa su'alin. Karena talaqi ilmu dari para guru, mentalaqi ilmu yakni tahammul ilmu, mengambil ilmu dari para guru asyuyukh, itu tidak bermanfaat kalau yang dipelajari dari guru itu tidak dihafalkan, tidak dimudzakarah, diulang-ulangi, dan tidak dipertanyakan. Ya, ini tentunya tulisan beliau ini pengalaman pribadi atau apa yang beliau rasakan, yang pernah beliau alami, dan ini ma'ruf tentunya dari para ulama yang lain, baik mutaqaddimin maupun mu'asirin. Ya, di mana apa yang kita pelajari dari guru tidak ada manfaatnya. Maksudnya tidak ada manfaat apa? Nah, minim sekali. Karena manfaat yang didapat dari sesuatu yang tidak dihafal itu tidak permanen.
Tidak permanen, hanya ya apa ya? Sementara waktu. Contoh misalnya datang kajian maghrib isya sekali sepekan atau mungkin yang tabligh akbar sekali sebulan. Kalau dia tidak dihafal, tidak dijaga dengan cara dicatat atau dihafalkan, seberapa besar sih pengaruhnya? Mungkin dia ya masya Allah bertambah keimanannya ketika hadir majelis ilmu, kajian maghrib dan semacamnya. Tapi seberapa lama dampaknya, efeknya? Kalau dia tidak menghafal dan tidak mencatat apa yang menyimpan apa yang didapatkan dari guru itu, dia hanya dengar oh ya begini. Udah, dia dapat manfaat, diamalkan, dia bertambah keimanannya. Tapi seiring dengan waktu ini akan hilang. Ini akan hilang. Nah, makanya kata beliau, ilmu itu yang didapatkan daripada guru akan minim manfaat kalau tidak dihafalkan, tidak dijaga. Ya. Tidak dijaga. Bila hifdzin lahu, tidak, kalaupun dihafal, sekarang sudah dihafal nih. Tapi tidak dimudzakarah, juga akan hilang. Juga akan hilang. Karena hafalan nanti akan disebutkan nanti ya, penyakitnya adalah ya, mudah untuk hilang. Yang dihafal bertahun-tahun sekalipun bisa hilang kalau tidak dimudzakarah. Wa su'alin anhu, dan mempertanyakan apa yang dibutuhkan untuk dipertanyakan, apakah sesuatu yang tidak jelas atau hal-hal yang berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Kata beliau, tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilmi ta'zimah bi kamalil iltifati ilaihi wal istighali bihi. Kata beliau, untuk mewujudkan tuhaqqiqu ta'zimahu, mengagungkan mewujudkan pengagungan terhadap ilmu dalam hati talibil ilm, fi qalbi talibil ilm. Itu diperoleh dengan cara apa? Bagaimana caranya seorang mentahqiq, mewujudkan ta'zim kepada ilmu dalam hatinya? Caranya adalah bikamalil iltifati ilaihi. Ya. Fokus kepada ilmu secara total. Kamalil iltifat. Iltifat menghadap, yakni fokus total kepada ilmu tersebut. Wal istighalu bihi. Sibuk dengannya. Ya. Sibuk dengannya. Ya, ini pekerjaannya itu. Ketika tidak ada pekerjaan lain, itu yang dikerjakan. Ilmu yang dikerjakan. Menghafalnya, mencatatnya, menulisnya, membahas. Ya, bahas. Karena bahas juga itu memiliki dampak besar bagi hafalan seorang. Kadang dia tidak berniat untuk menghafal, tapi karena dia bahas dengan serius, itu melekat dengan sendirinya. Karena apa? Dia hafal. Apa dia fokus ke situ. Dia fokus ke situ. Ya kan? Kapan seorang fokus tertuju ke sesuatu, dia akan bisa menghafalnya dengan cepat. Makanya kalau disebutkan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau kalau berbicara tentang masalah hadis atau tentang berbicara apa, seakan-akan tidak ada orang yang lebih tahu dibandingkan beliau dalam disiplin ilmu itu. Dan dikatakan seakan-akan Quran, hadis dan buku-buku para ulama itu terpampang di depannya, dibaca. Ya, seakan-akan saking dihafalnya. Di antara bentuk hafal, cara membantu menghafal adalah dengan istighol, sibuk dengannya. yakni fokus, mengarahkan fokus juga. Maka di antara metode menghafal juga, salah satu metode menghafal adalah dengan melihat apa yang mau dihafal. Ya. Tidak dibaca, tidak dihafal, tidak dengar, cukup dilihat saja, direkam pakai mata. Iya, direkam pakai mata. Misalnya kalau ada sesuatu bangunan misalnya, ada bangunan begini, kemudian seorang pelukis, dia cuma lihat begini, sudah selesai. Dia bisa gambar dengan apa? Dia bisa gambar dengan tepat. Kenapa? Itu sudah terekam di memorinya. Seakan-akan dia lihat di depan matanya. Dan itu bisa seperti itu cara. Misalnya ada yang menghafal 2 ayat atau 1 ayat Quran. Caranya nggak usah dibaca. Salah satu caranya nggak usah dibaca, direkam saja. Direkam dengan mata, supaya kalau dipejam mata itu muncul semua, muncul gambaran. Tinggal kita baca saja. Jadi tidak menghafal. Tidak menghafal. Kita merekam bentuk lekukan huruf semua tata letaknya apa. Ketika kita pejam mata, bisa muncul dalam pikiran. Sudah sampai sini? Ya. Ini karena caranya apa? Istighol dengannya, yakni
kosongkan semua pikiran, ya, lupakan istri, lupakan anak, lupakan pekerjaan, fokus ke situ yang mau dihafal itu. Jadi ditangkap dengan memori itu sehingga melekat di kepala. Nah, kata beliau selanjutnya, dan itu pembahasan lain tentunya. Berikutnya kata beliau, bagaimana bentuk istiqol dengan ilmu? Secara umum ada 3 di sini: menghafal, mudzakarah, dan menanyakannya. Kata beliau, wal hifdzu khalwatun bin nafs. Ya. Menghafal itu caranya adalah khalwatun nafs, khalwat dengan diri sendiri. Paham? Khalwat dengan diri sendiri? Sendiri, ya, sendirian. Jangan hafal rame-rame, berdua bertiga, jangan kumpul di suatu tempat, sendiri fokus, ya. Dan tadi kosongkan segala hal yang selain dari apa yang kita menghafal ini. Jangan pikirkan utangnya, jangan pikirkan apanya, jangan pikirkan masalahnya, jangan, kosongkan semua, fokus. Ya. Khalwat dengan diri sendiri. Cukup antara dia dengan hafalan yang mau dihafal saja. Jadi metode menghafal yang paling baik adalah di tempat sunyi. Di tempat yang tidak ada keramaian. Karena kapan ada keramaian atau barang-barang, misalnya anak-anak berkumpul 3 orang menghafal satu, sama-sama angkat suaranya, ya agak sulit. Nah, kemudian yang kedua, wal mudzakarah julusun ilal qarin. Sementara cara mudzakarah adalah duduk bersama qarin, yakni teman belajar, teman satu pesantren. Mudzakarah saling, apa tadi yang seperti ini, apa tadi yang dikatakan Ustaz, seperti ini, temannya jawab, temannya tanya lagi, ya, jadi mereka buat semacam diskusi di antara mereka sendiri, mudzakarah terhadap poin-poin yang dibahas tadi. Kemudian yang ketiga, was-su'alu iqbalun 'alal alim. Ya, sementara bertanya itu tidak boleh tidak hanya kepada alim, bukan bertanya kepada temannya, bukan bertanya kepada hatinya dirinya sendiri, tapi kepada alim. Maka ini 3 istighol, kesibukan penuntut ilmu. Yang pertama menghafal, itu melibatkan siapa? Melibatkan dirinya saja sendirian, seorang. Mudzakarah melibatkan orang lain, teman. Dan soal melibatkan gurunya, orang berilmu. Ini 3 arah. Ke dalam dirinya sendiri, kepada temannya, dan kepada gurunya. Walam yazalil ulama'ul a'lamu yahudduna 'alal hifdzi wa ya'muruna bih. Senantiasa atau para ulama yang terkenal senantiasa memotivasi untuk menghafal, menganjurkan, menyuruh untuk menghafal ilmu. Lagi-lagi ya, antum mau baca di buku adab apa saja dalam thalabul ilm, dalam mau baca apa saja, selalu ada suruh, perintah, anjuran menghafal. Kalau mau jadi seorang alim, penuntut ilmu, apalagi alim. Karena itulah tidak ada shortcut di sini. Tidak ada jalan ringkas menjadi penuntut ilmu, apalagi alim, tanpa menghafal. Makanya kalau bisa menghafal. Kalau memang ada niat menghafal. Ya. Kalau memang ada niat mengarah, setidaknya untuk menjadi thalabul ilmi yang hakiki, ya, wajib harus menghafal. Tidak bisa saya mau ikut-ikut saja, jadi anak bawang saja, tidak mau menghafal. Tapi ikut-ikut dengar saja, ikut belajar. Oh, saya paham bahasa Arab ini. Oh, pelajaran hadis, mustalah, oh tahu, paham. Ya, saya tahu, tapi saya tidak mau menghafal. Jangan harap. Jangan berharap. Mungkin sekarang kamu tahu, tapi seberapa lama itu akan bertahan? Ya, karena tadi dia tidak akan bertahan lama kalau tidak dihafal. Maka kalau ada niat mengarah ke sana, maka tidak boleh tidak ada jalan ringkas di sini. Harus menghafal. Sami'tu Syekhana Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala yaqul. Kata Syekh Abdullah Saleh hafizahullah, saya pernah mendengar guru kami Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, hafizna qalila wa qara'na katsira. Fantafa'na bima hafidna aksara min intifa'ina bima qara'na. Kata beliau, kami kalau dari sisi hafalan, kami tidak banyak yang kami hafal.
Tidak banyak yang kami hafal. Maksudnya dibandingkan buku-buku yang ada, berapa banyak sih buku yang dihafal? Ya kan? Kitab kan banyak. Artinya 100 saja, 100 dari 2000 buku itu kan terhitung sedikit kan? Hafal dari 2000 buku misalnya, hafal 100 buku. Itu kan sedikit kan? Itu maksudnya beliau. Jadi bukan maksudnya sedikit hafalan dalam artian apa? Dibandingkan buku-buku yang seharusnya dihafal, kami menghafal sedikit di antaranya. Tapi tentunya ini kembali kepada apa yang telah berlalu, yaitu menghafal mutun yang mu'tamadah, matan yang mu'tamad dalam berbagai disiplin ilmu. Kalau dia matan yang mu'tamad, maka walaupun 1-2 matan yang dihafal itu manfaatnya luar biasa besar. Kata beliau, kami hafalan kami sedikit, tapi kalau membaca banyak, kuat membaca, kuat membaca. Dan ternyata kata beliau, manfaat yang kami peroleh dari apa yang kami hafal itu lebih banyak dibandingkan manfaat yang kami peroleh dari apa yang kami baca. Kenapa? Karena kalau membaca, ya mungkin akan melekat. Ini umumnya, secara umum akan melekat, tapi berapa lama? Kita mungkin tahu ini masalah ini di buku ini saya pernah baca masalah ini. Ketika kita mau merujuk kepada masalahnya, kita harus kembali ke buku itu lagi. Kenapa? Tidak dihafal. Sementara ilmu yang terhafal, ilmu yang lahir dari hafalan, itu lebih rusuh dalam hati seorang, lebih tertanam kuat, lebih tertanam kuat. Nah, baik. Walaupun tentunya ini tidak menafikan manfaat membaca, tentunya jelas membaca ada manfaatnya, besar manfaatnya, tapi ada makomnya juga tersendiri. Cukuplah menunjukkan keutamaan membaca firman Allah Ta'ala, Iqra. Ya kan? Ayat yang pertama kali turun perintah untuk membaca, itu menunjukkan keutamaan membaca, manfaat membaca dalam proses menuntut ilmu. Namun ada makomnya tersendiri. Ada makomnya tersendiri. Di mana makom secara umum yang paling memiliki keunggulan adalah ketika seorang menghafal. Karena itulah dikarang mutun ringkas, dikaranglah mutun oleh para ulama. Dikaranglah mutun, lahirlah mandumat, ya, disiplin ilmu yang bersifat yang dibahas panjang lebar dalam bentuk tertulis, bentuk prosa, dijadikan bait syair sehingga mudah dihafal. Ya. Kitab yang tebal diambil intinya kemudian dijadikan matan. Gunanya apa? Untuk dihafal. Dan itu juhud yang luar biasa. Juhud yang luar biasa. Dan ini satu hal yang harus tertanam dalam diri seorang penuntut ilmu. Ya. Jangankan kepada Rasulullah SAW, kepada para ulama saja kita banyak hutang jasa kepada mereka. Dan salah satu cara pertama untuk membalas jasa mereka kepada kita adalah dengan membaca karya tulis mereka yang sifatnya bacaannya dibaca, yang sifatnya dihafal. Ya, hafalannya dihafal. Nah, maka ini menunjukkan pentingnya hafalan. Banyak orang kadang mengetahui juga atau banyak hal-hal yang dia ketahui, tapi karena cara menghafalnya juga tidak mengikuti mutun yang matan yang baik, juga acak-acakan. Paham sampai sini? Kadang banyak, misalnya dalam ilmu mustalah hadis, dia banyak tahu ini hadis ini definisinya ini, dia hafal, dia tahu. Tapi ketika disuruh berbicara tentang suatu disiplin ilmu satu pembahasan secara sistematis, dia tidak kebayang. Kenapa? Karena hafalannya itu bukan berdasarkan mutun yang dibuat oleh para ulama, melainkan sekedar caplok ini dapat ini dihafal, dapat lisan lagi ini dihafal lagi, ini dapat dihafal lagi. Itu. Ya. Makanya hatta walaupun orang itu menghafal semua postingan ustaz-ustaz di Facebook, tidak akan jadi alim dia. Kenapa? Karena comot, dapat faedah ini di sini. Oh, udah dihafal, saya hafal sekarang ini. Dihafal nih, hafal betulan. Hafal betul. Nanti besok dapat postingan tentang ini lagi, dihafal lagi. Begitu, ini tidak sistematis seperti ini. Ini akan mengacaukan dirinya sendiri. Ya, dan begitu cara orang belajar. Menghafal itu harus mengikuti aturan. Sudah ada buku-buku mutun yang dibuat oleh para ulama untuk membantu seorang menghafal lebih sistematis dan lebih menghimpun masalah yang berserakan itu, yang tersebar, dikumpulkan jadi satu atau diperingkas. Nah, kemudian kata beliau,
hafizahullah. Jadi ini yang pertama ya, menghafal. Yang kedua wabil mudzakarati, dan sebelumnya di zaman ulama terdahulu kita sudah pernah dengar mungkin bahwa di kalangan muhaddisin atau ahli hadis, penuntut ilmu hadis di zaman dahulu, itu orang menyimpan ilmu dengan dua cara, menghafal dan menulis. Menghafal dan menulis. Ada rawi-rawi ulama-ulama yang hafalannya kuat, saking kuatnya tidak pernah menulis seumur hidupnya. Seperti Imam Waqi' Ibnu Jarrah, dikatakan maka katabtu sauda alal bayda. Saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Jadi menghafal saya seumur hidupnya. Ada juga ulama yang sebaliknya, tidak kuat hafalannya, tapi catatannya bagus. Hadis ditulis dengan rapi, tidak ada yang luput. Ya, dicek ulang ke gurunya hadis-hadis yang dia tulis, dia jaga. Jangan ada sembarangan orang yang pinjam, jangan dibiarkan dibuka baca buku kemudian dibuka kemudian setelah dia pergi ke kamar mandi dalam keadaan terbuka bukunya. Ini tidak menjaga dengan baik bukunya. Kita harus dijaga, ditutup sebagai bentuk penjagaan. Zaman dulu seperti itu. Ada ulama-ulama yang tidak kuat hafalannya tapi bagus penjagaan terhadap catatannya, bagus, rapi ya, kemudian lengkap, dan dia mukhabarah dengan nuskha gurunya, buku gurunya dicek ulang benar tidak seperti ini. Ada, dan ada juga yang menggabungkan dulunya, hafalannya kuat dan catatannya bagus. Ya. Nah, dan tidak diragukan di sini yang menggabungkan dua-duanya lebih baik. Maka seorang penuntut ilmu jangan sampai lepas dari dua ini. Kalau merasa ya hafalannya ya bagaimana ya perbaiki catatannya. Ya, perbaiki catatannya. Jangan juga catatannya sudah hafalannya tidak kuat, pas pergi taklim mencatat di selembar kertas, pulang-pulang jadi pesawat kertasnya. Ya, atau maksudnya tercecer kemana-mana gitu. Ya. Kan begitu. Baik. Ini menghafal, ataukah menyimpan di hati atau menyimpan dengan dalam bentuk buku tertulis. Ya. Walaupun tadi manfaatnya lebih besar yang terhafal. Karena kalau tertulis antum mau kemana-mana bawa buku satu rak. Ya. Kalau tidak ada yang dihafal kan. Kemudian wabil mudzakarah tadumu hayatul ilmi fin nafs wa yaqwa ta'alluquhu biha. Dengan mudzakarah itu mejanya sudah habis ya? Itu ada meja. Kayaknya mendingan buku itu di atas meja daripada buku tulisan tuh. Ya. Nah, jangan taruh di lantai bukunya. Nah, nanti kita akan sebutkan yang terbentuk ta'zimul ilmi adalah memuliakan sumber ilmu yaitu buku. Nanti akan sebutkan di poin yang ke-20 terakhir masalah 20 Nah, kata beliau dengan muzakarah, dengan terus didiskusi dengan temannya, ya, apa yang sudah dipelajari, diulang-ulangi terus, tadumu hayatul ilmi fin nafs, maka akan hidup terus ilmu itu dalam hatinya. Wa yaqwa ta'alluquhu biha, dan akan kuat melekat di dalam hatinya. Wal muradu bil mudzakarah mudarasatul aqran. Yang dimaksud dengan mudzakarah di sini adalah mudarasah dengan teman, ini diskusi. Diskusi. Wa qad umirna bi ta'ahudil Qur'an alladhi huwa aisarul ulum. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya. Dalil pentingnya menghafal dan mudzakarah. Dalil secara khusus mudzakarah. Kenapa mudzakarah itu sangat penting? Mudzakarah dizikir, diingat-ingat terus. Yang dimaksud dengan diingat-ingat di sini yakni dengan temannya. Butuh bantuan dari temannya. Kata beliau, sungguh kita telah diperintah oleh Allah Taala atau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ta'ahudil Quran, menjaga hafalan Quran. Padahal Al-Quran ini aisarul ulum. Al-Quran ini adalah ilmu yang paling mudah. Apa maksudnya ilmu paling mudah? Iya, ini mudah untuk dihafal. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Al-Quran sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk zikir. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr, untuk diingat. Lidzikri fahal min mudzakir.
Jadi Al-Quran saja yang sudah dipermudah oleh Allah untuk dihafal, tapi ternyata tetap disuruh untuk dijaga hafalannya. Rawal Bukhari wa Muslimun an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Qur'ani kamathali sahibil ibli al-mu'aqqalah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Perumpamaan orang yang menghafal Quran, yang memiliki hafalan Quran, seperti orang yang memiliki onta yang terikat. Kalau dia ikat, dia jaga baik-baik ontanya, ontanya akan tetap dia pegang, tidak akan kabur. Wa in atlaqaha dhahabat. Kapan pergi, kapan dibiarkan, lepaskan ikatannya, ya ontanya akan pergi. Sama seperti Al-Quran. Kapan sudah dihafal harus dipegang dan tetap dijaga baik-baik. Bahkan termasuk khawarimil muru'ah, hal yang mencoreng nama baik seorang penuntut ilmu adalah kehilangan hafalan Qurannya. Kehilangan hafalan Quran. Dia pernah hafal kemudian sengaja dibiarkan hilang tanpa ada perjuangan, tanpa dia tahan, tanpa dia ulang-ulangi. Kalau lupa ya hal yang lumrah, lupa. Tapi yang bermasalah adalah ketika dia membiarkan dirinya lupa. Tanpa apa? Tanpa usaha. Oh, saya pernah hafal ini, terus saya sekarang sudah lupa. Terus kalau lupa kamu ngapain? Ya sudah, lupa. Jelas sampai sini? Dan seperti itu seorang talibul ilmu. Dia perjuangkan hafalannya, dia jaga dengan baik. Nah, jangan sampai dia termasuk dalam kategori orang-orang yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah datang kepada kami ayat-ayat kami kepadamu ketika di dunia, fanasitaha, terus kamu lupakan. Maka pada hari kiamat kamu pun dilupakan. Karena itulah ada anjuran min babil adab, tidak boleh mengatakan nasitu surat kadza wa kadza. Saya lupa ayat ini dan ayat itu. Itu adab. Jangan berkata seperti itu, tapi katakanlah unsitu atau nusitu. Saya dibuat lupa. Jangan mengatakan saya lupa, karena itu sama seperti ucapannya orang-orang kafir, melupakan Quran. Itu min babil adab, jangan mengatakan saya lupa surah ini surah itu. Tapi saya dijadikan lupa atau saya dibuat lupa. Menunjukkan bahwa termasuk hal yang aib bagi seorang penuntut ilmu adalah kehilangan hafalannya. Karena itulah butuh mudzakarah. Butuh apa? Mudzakarah. Qala Ibnu Abdul Barr fi kitabih At-Tamhid inda hadzal hadis. Ibnu Abdul Barr rahimahullah mengomentari hadis di atas dalam At-Tamhid. Ini syarahnya Muwatta ya, syarah Al-Muwatta. Wa idza kana al-Qur'anul muyassar lidzikri kal ibil al-mu'aqqala man ta'ahadaha amsakaha fa kaifa bisairil ulum. Kalau Al-Qur'an saja yang dipermudah oleh Allah untuk dihafal, diingat, ternyata seperti onta yang terikat, kalau dijaga baik-baik maka tetap tinggal bersamanya, kalau dilepaskan akan pergi. Fa kaifa bisairil ulum. Maka bagaimana lagi dengan apa? Dengan ilmu yang lain selain Quran. Dan Nabi Muhammad SAW mudzakar Al-Quran kepada Jibril selama bulan Ramadan. Tiap tahun mudzakar hafalan beliau. Bahwa beliau SAW saja menjaga hafalan Qurannya. Bukan dikira Nabi SAW turun terus hafal setelah itu tidak mengulang. Al-Quran terjaga dalam hati beliau. Ya, setelah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Di antara sebab yang beliau tempuh adalah mudzakar dengan Jibril, mengulangi hafalannya. Karena itulah hafalan setelah dihafal itu butuh untuk disetor. Bukan saya sudah hafal, sudah hafal. Ya, karena kadang dia keliru, kadang ada yang salah. Ya. Maka hafalan itu butuh disetorkan kepada teman untuk memastikan sudah hafal. Jangan sampai ada salah kata yang salah dia baca, salah hafal dan seterusnya. Ya. Maka ketika menghafal sendiri. Ketika di-store, ya di-store sama temannya. Dan itu terus continue. Dia menyetorkan hafalannya, mengulangi hafalannya, ya. Atau membahas mudzakarah dalam bentuk diskusi dan semacamnya dari yang berkenaan dengan apa yang dia sudah dapatkan dalam majelis.
Itu akan membuat ilmu tersebut apa yang dihafalkan bertahan. Kemudian yang ketiga, wa bis su'ali 'anil ilmi tuftatahu khazainu. Dan dengan bertanya kepada atau menanyakan ilmu, itu perbendaharaan ilmu akan terbuka. Dan akan datang nanti dalam mahkid yang ke-15 adab-adab dalam bertanya, adab-adab umum dalam bertanya. Kata para ulama, al-ilmu khazain wa miftahuha as-su'al. Al-ilmu khazain wa miftahuha as-su'al. Ilmu itu ibarat apa itu? Khazain, peti-peti tempat penyimpanan harta, dan kuncinya adalah dengan bertanya. Kuncinya tempat perbendaharaan harta itu adalah dengan bertanya. As-su'al. Fa husnul mas'alati nisful ilm. Maka baiknya pertanyaan, baiknya cara bertanya itu termasuk, itu merupakan seperdua ilmu. Seperdua ilmu. Karena itulah harus juga dipelajari bagaimana cara bertanya yang benar. Nanti akan disebutkan caranya. Dan ini juga termasuk pembahasan. Dalam adab-adab ada namanya adabus su'al. Adab-adab dalam bertanya. Bagaimana memulai pertanyaan, bagaimana menyusun pertanyaan. Karena al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Hukum yang benar terhadap sesuatu itu tergantung dengan benar tidaknya gambaran permasalahan itu di kepalanya seorang alim. Nah, kalau kamu menggambarkan masalah yang tidak bagus, nanti jawabannya keluar juga salah. Karena cara menggambarkan pertanyaannya, masalahnya tidak benar. Iya. Dan cukuplah menunjukkan kedudukan soal adalah hadis siapa? Hadis Jibril datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 tingkatan agama: Islam, iman, dan ihsan, serta asyratus saah, tanda hari kiamat. Ini menunjukkan tingginya kedudukan pertanyaan tanya jawab dalam agama. Kemudian ditutup kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ataakum yu'allimukum dinakum." Jadi tanya jawab dianggap sebagai apa? Taklim, yu'allimakum. Di antara metode taklim adalah tanya jawab. Ya. Tapi ingat, itu penyempurna setelah menghafal dan mudzakarah. Bukan itu yang terutama. Betul, salah satu cara menuntut ilmu bertanya, tapi bukan dia cara pertama dan terutama. Ya. Jadi jangan menuntut ilmu cara menuntut ilmunya apa? Ngumpulin jawaban. Nah, gitu. Saya tidak mau belajar. Pokoknya saya begini saja, saya mau belajar. Apa yang saya tidak tahu, saya pergi tanya, keluar jawabannya saya hafal. Nah, gitu kerjanya dia. Ini tidak begini cara menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu atau menjadi seorang penuntut ilmu, apalagi alim, tidak akan bisa dengan metode mengumpulkan jawaban seperti itu. Maklum bahwa jawaban yang disampaikan atau apa yang disampaikan ketika menjawab pertanyaan itu bisa berbeda ketika apa? Menyampaikan masalah itu secara taksis, fondasi. Maksudnya kadang hukum asalnya seperti hukum asal masalah itu adalah begini, itu yang disampaikan di pelajaran. Tapi ketika ada orang bertanya, bisa jadi berbeda jawabannya dengan yang apa? Berbeda jawaban dengan yang disampaikan di pelajaran. Kenapa? Mungkin orangnya ada keadaan tertentu, kasus tertentu yang membutuhkan jawaban berbeda. Karena itulah tidak bisa seorang mengambil ilmu secara mutlak dari mengumpulkan ilmu dari apa kumpulan jawaban-jawaban. Karena pasti akan banyak yang salah. Artinya tidak sesuai dengan hukum aslinya. Apalagi dalam masalah fikih. Kalau di zaman dahulu kan maklum, bahkan di zaman sekarang pun maklum. Seorang ketika mengajar fikih dengan apa yang dia pilih secara pribadi terkadang berbeda. Misal seorang alim dia mengajar fikih Syafi'iyah atau fikih Hanabilah, sudah dijelaskan bukunya berdasarkan kalamnya Hanabilah seperti ini. Yani berdasarkan mazhab ini deh. Di luar majelis ditanya tentang masalah itu, dia jawabnya beda. Saya memegang pendapat yang ini misalnya. Tapi di kelas jawabannya yang itu sesuai dengan kurikulumnya, sesuai dengan bukunya. Maka ini menunjukkan soal betul salah satu metode untuk menuntut ilmu atau salah satu cara untuk mendapatkan ilmu, tapi bukan cara yang pertama dan terutama. Dia melengkapi.
Kemudian was-su'alatil musannafah kama sa'ili Ahmad al-Marwi anhu burhanun jaliyun ala adhimi manfaatis su'al. Kemudian kitab su'alat. Kitab su'alat. Su'alat ini kumpulan tanya jawab yang dibukukan oleh para ulama. Seperti di sini dikasih contoh Masail Imam Ahmad yang diriwayatkan dari beliau. Jadi ada Masail Ahmad oleh Abdullah putra beliau Ahmad, putra beliau Abdullah. Ada juga soal dari Hambal, masalah. Ya, ada juga ada juga soalan terhadap Imam Daraqutni dalam Ilalul Hadis. Ya, macam-macam. Dan itu tanya jawab para ulama dari murid kepada gurunya itu dibukukan, ditulis kemudian dibukukan. Jadilah seperti di sini Masail Ahmad. yakni tanya jawab anaknya Abdullah kepada bapaknya Ahmad. Ditanya, kemudian ditulis, direkam, kemudian sampai ke tangan kita belakangan, kemudian dicetak. Nah, dibukukannya soal tanya jawab antara Abdullah ataupun yang lain dari murid Imam Ahmad kepada Imam Ahmad, dan buku-buku soalat yang lain banyak, buku-buku soalat. Demikian pula buku-buku fatwa. Buku-buku apa? Fatwa. Fatwa kan juga jawaban dari pertanyaan. Itu terbukukan. Ini semua bukti menunjukkan apa? Besarnya kedudukan tanya jawab dalam Islam, dalam agama ini. Wa hadhil ma'ani salasa lil ilm. Dan ketiga perkara ini, apa ketiga perkara ini? Menghafal, mudzakarah, dan bertanya. Ya. Kedudukan ketiga perkara ini dalam proses menuntut ilmu, itu kedudukannya bimanzilatil gharas lisyajari wa saqihi wa tanmiyatihi bima yahfadhu quwwatahu wa yadfa'u afatahu. Kedudukannya seperti menanam pohon. Kemudian wasaqyahu, disiram air, wa tanmiyatahu, dan diberikan hal-hal lain, ya, dipelihara, dijaga dengan baik, ya, atau diberikan pupuk misalnya untuk menjaga kekuatan tanaman ini, wa yadfa'u afatahu, dan menolak atau menghilangkan penyakit-penyakit dari pohon itu. Kata beliau, fal hifdzu gharsul ilm. Maka menghafal kedudukannya sama seperti menanam ilmu. Kita tanam ilmu dengan menghafal. Wal mudzakarah saqihu. Mudzakarah dengan teman, mudzakarah hafalan dengan teman itu seperti menyiramnya, menyiram ilmu. Was-su'alu anhu tanmiyatuhu, dan menanyakan apa yang kurang jelas dari apa yang kita hafal itu seperti tanmiyatuhu, dipelihara. Setelah ditanam, disiram, dipelihara, dikasih pupuk dan semacamnya. Iya. Baik. Jelas ya? Maka tidak akan ada ilmu yang kita panen kalau kita tidak menanam. Dan menanam ilmu dengan cara apa? Menghafal. Menanam ilmu dengan cara menghafal. Maka tidak akan ada yang dipanen kalau tidak ada yang ditanam. Karena itulah menghafal ilmu mutlak, diharuskan bagi seorang penuntut. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya al-maqid ar-rabi' asyar. Pengagungan ilmu yang ke-14, ikramu ahli ilmi wa tawqiruhum. Memuliakan dan menghormati orang yang berilmu. Baik dia gurumu langsung maupun bukan gurumu. Kamu tidak pernah belajar sama dia tapi dia orang berilmu. Muliakan. Menghormati dan memuliakan orang yang berilmu. Orang yang memuliakan orang yang berilmu, maka dia telah melakukan ta'zim kepada ilmu. Kenapa? Karena manusia dimuliakan bukan karena dirinya, tapi karena ilmu yang ada di dalam hatinya, ilmu yang ada pada dirinya. Kita muliakan ilmu tersebut dengan memuliakan bejananya, dalam hal ini orangnya, tempat di mana ilmu itu berada di dalam hatinya. Maka kita muliakan ahlul ilm bukan karena manusianya, tapi karena dia merupakan wadah ilmu. Inilah bentuk ta'zimul ilmu. Memuliakan wadahnya dari kalangan manusia, yaitu para ulama. Kata beliau, inna fadlal ulama'i 'azim wa mansibuhum mansibun jalil. Keutamaan para ulama sangat besar, kedudukan mereka sangat mulia, jalil. Kenapa? Li'annahum aba'ur ruh. Karena mereka ini para ulama adalah bapak roh kita.
Fasyaikhu abun lirruh kama annal walid abun lil jasad. Maka guru itu adalah bapak bagi roh kita, sebagaimana ayah itu adalah bapak bagi jasad kita. Ucapan senada ini disebutkan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, mirip seperti ini. Ya. Jadi dikatakan oleh beliau di sini, guru adalah bapaknya rohani, sementara ayah, ini bapak kandung, adalah ayahnya apa? Jasad. Ada ucapan beliau yang mirip dengan ini pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Taimiyah, likulli muslimin atau likulli insanin lahu likulli insanin lahu abawan wa maulidan. Semua manusia punya dua bapak dan punya dua hari lahir. Dua bapak itu adapun dua bapak, yakni abul jasadi dan abul ruhi. Bapak jasadnya dan bapak rohaninya. Adapun bapak dan jasadnya fazauju ummi. Bapaknya adalah suami dari ibunya. Itu bapaknya jasad. Kalau bapaknya roh adalah Nabi Muhammad SAW. Sementara dua hari lahir bagi setiap orang juga ada dua. Hari lahir yang pertama kata beliau, fa yauma waladathu ummu. Hari ketika dilahirkan oleh ibunya. Sementara hari lahir yang kedua, fa inda tibai li sunnati Rasulullah SAW. Ketika dia mulai menapaki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu hari lahir dia yang kedua. Di sini kalau kita katakan bahwa haknya bapak rohani lebih besar dibandingkan haknya bapak jasad, betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dahulukan dibandingkan orang tua, iya kan? Hanya saja di sini disebutkan oleh Syekh di sini, bapak Syekh itu, guru itu adalah bapaknya rohani. Sementara orang tua, bapak adalah bapaknya jasad. Apakah ini menunjukkan bahwa hak guru juga lebih besar daripada hak orang tua kita? Kalau Nabi iya jelas. Tapi guru, apakah kalimat ini menunjukkan kalau begitu hak guru lebih besar kepada kita dibandingkan hak orang tua? Hah? Apakah juga demikian? Atau tidak? Hah? Tidak, tentunya tidak. Guru punya jasa besar, tapi tidak akan lebih besar dibandingkan orang tua. Jelas sampai sini? Maka ketika terjadi ta'arud perintah antara orang tua dengan guru, ya tidak mungkinlah guru diikuti, ditinggalkan ucapannya orang tua. Jelas orang tua didahulukan selama tidak bertentangan. Sebagaimana guru juga, ucapan guru kalau bertentangan ya tinggalkan. Jelas sampai sini? Maka kalimat ini tidak menunjukkan bahwa hak guru lebih besar kepada kita dibandingkan orang tua. Jelas tetap orang tua tetap lebih utama dibandingkan guru. Ya. Taib, fal-i'tiraf bi fadlil muallimin haqqun wajib. Maka mengakui keutamaan para pengajar, orang-orang yang mengajar kita, haqqun wajib. Satu hak yang wajib. Wastanbata hadzal ma'na min al-Qur'an Muhammad ibnu Ali al-Udhuwi rahimahullah. Kata beliau, wajibnya mengakui keutamaan para pengajar ini diambil dari Al-Quran. Di antara yang beristimbatnya adalah Muhammad bin Ali al-Udhuwi rahimahullah. Beliau berkata, faqala idza ta'allama al-insanu min al-'alim mustafada minhu al-fawaid fa huwa lahu 'abdun. Perhatikan. Kapan ada seorang yang mengambil ilmu dari seorang alim, wastafada minhul fawaid, dan dia mengambil beberapa pelajaran dari guru tersebut, fa huwa lahu 'abdun, maka dia adalah budak bagi guru tersebut. Maksudnya apa? Ya ibarat dia sudah berhutang jasa. Dan inilah definisi guru di kalangan mutaqaddimin.
Guru adalah siapa saja yang pernah kamu mengambil ilmu, manfaat, keilmuan dari dirinya walaupun sedikit. Dari sedikit dari Al-Bukhari. Al-Bukhari rahimahullah punya 1080 guru, At-Tabrani punya 1000 lebih guru juga. Maksudnya apa 1000 guru? Satu orang 1 tahun, kan tidak mungkin. Yani semua orang yang kamu pernah mengambil di zaman dulu kan ilmu itu hadis. Maka kapan kamu sudah pernah mengambil hadis dari seorang guru, maka dia sudah masuk dalam daftar guru. Dengan cara inilah para ulama terdahulu punya ribuan guru, punya 1000 guru, punya ratusan guru. Kenapa? Dia mengambil manfaat dari walaupun sedikit. Dan ini yang sangat disayangkan di zaman sekarang, zaman belakangan, definisi guru itu mengalami penyempitan makna. Nanti dikatakan guru kalau kamu duduk belajar sama dia setahun, 2 tahun, maksudnya pesantrennya dan semacamnya. Tapi kalau cuma hadir tabligh akbar itu tidak syah kamu dibilang muridnya, dan tidak syah kamu bilang dia gurumu. Gitu. Jadinya apa? Nanti kalau ada masalah dikata-katai gurunya, ustadzmu juga itu. Enggak, saya cuma pernah hadir tabligh akbar. Saya tidak pernah belajar sama dia. Ya kan? Gara-gara itu. Karena penyempitan makna seperti ini, akhirnya apa? Orang jadi banyak yang melalaikan hak. Melalaikan hak. Kapan kamu sudah mendapatkan faedah dari guru seorang alim, maka dia adalah gurumu, sudah dianggap sebagai gurumu seumur hidupmu. Kamu suka tidak suka. Dan kamu sudah punya hak atau kewajiban atas dia, setidaknya untuk menjaga nama baiknya. Ya sampai sini. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Musa li fatahu, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada fatahu. Fatah ini ungkapan yang menyatakan untuk menunjukkan budak, khadim, pembantu lah minimal. Di mana fatahu di sini kata beliau wa huwa Yusha bin Nun. Beliau seorang nabi dari Bani Israel. Nabi Yusha bin Nun. Walam yakun mamlukan lahu. Beliau Yusha bin Nun alaihissalam bukan budaknya Nabi Musa. Wa inna makana mutalmidan lahu. Namun dia berguru kepada Nabi Musa. Muttabi'an lahu, mengikuti Nabi Musa. Faja'alahu Allahu fatahu lidzalik. Maka Allah dalam Al-Quran menyebut dia sebagai fatah, budaknya Musa. Padahal bukan budak beneran, tapi karena dia berguru kepada Nabi Musa. Ini salah satu faedah yang luar biasa. Salah satu faedah besar. Bahwa kapan kamu sudah mendapatkan ilmu dari seorang guru, walaupun cuma hadir 1 kali tabligh akbar, walaupun cuma hadir setengah jam dari 1 jam kajiannya, walaupun kamu cuma pernah mendengar 1 hadis dari mulutnya, maka dia sudah menjadi gurumu. Dia sudah punya hak atas kamu untuk kamu hormati. Dia punya kedudukan sedikit banyak seperti orang tuamu. Dan tidak ada ceritanya murid orang tua yang durhaka, tidak ada. Di mana-mana itu anak yang durhaka. Maka kalau gurumu bikin salah sama kamu, tidak ada ceritanya itu guru durhaka sama kamu. Kamu pasti yang salah. Ya, sampai sini. Maka ini hal yang harus diperhatikan. Kalau seperti ini diyakini dengan baik, akan tenang. Akan tenang. Kita sudah punya banyak guru di Indonesia saja, mungkin sudah banyak guru. Dan siapapun dari guru tersebut, selama kita pernah mengambil ilmu darinya walaupun sebentar, dia sudah menjadi guru kita. Wah, walaupun kita tidak diakui lah, tapi tidak apa-apa. Dan diakui kita, dia pernah ini hadir. Wah, kan bukan syarat guru itu, bukan syarat kita mengatakan saya muridnya si fulan nanti kalau diakui, kan bukan syarat ya. Kayak masa yang hadir di majelisnya yang 5.000-an harus dikenal semua sama gurunya, kan tidak mungkin. Kelas-kelas tabligh akbar misalnya, masa harus dikenal semua sama gurunya? Tidak mesti. Jadi bukan syarat kita nanti diakui jadi murid. Nanti kamu boleh mengatakan saya muridnya si fulan kalau kamu sudah diakui oleh dia sebagai muridnya. Ya tidak seperti itu juga. Jelas sampai sini?
Artinya walaupun dia tidak kenal kamu, tapi kamu sudah pernah mengambil manfaat dari dirinya, maka dia adalah gurumu. Hormati dan muliakan. Ada apa-apa terjadi dengan dirinya, ada hal-hal yang keliru, salah-salah dan macamnya. Kalau kamu masih penuntut ilmu, bukan hakmu berbicara mengkritisi dia. Bukan hakmu berbicara tentang kehormatannya. Kalau kamu sudah selevel dengan dia untuk meluruskan kekeliruan gurumu, maka ada cara mengkritisi yang beradab. Tidak serampangan mentang-mentang ya. Gurunya salah, senang, bangga, saya sudah mengkritisi, saya sudah bisa mengkritisi guru saya misalnya. Seperti itu. Nah, wa qad amara asy-syar'u bi ri'ayati haqqil ulama ikraman lahum wa tawqiran wa izaza. Dan syariat telah memerintahkan untuk menjaga haknya ulama, memuliakan mereka, menghormati mereka. Farawa Ahmad fil Musnad an Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li 'alimin haqqah. Bukan golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bukan termasuk umatku. Ini menunjukkan kabira, dosa besar, bukan dosa kecil. Kalimat laisa min ummati laisa minna ini takbir yang digunakan ya untuk menunjukkan bahwa amalan ini adalah dosa besar. Bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang alim di antara kami, tidak mengakui hak orang alim di antara kami. Lihat Imam Muslim rahimahullah taala. Beliau berguru kepada Imam Al-Bukhari. Ya, murid seniornya Imam Bukhari. Laula Al-Bukhari lama jaa Muslim wala roha, kata Darqutni rahimahullah. Seandainya bukan Al-Bukhari, Muslim tidak jadi seperti itu sekarang. Ketika terjadi dan beliau juga berguru kepada Muhammad bin Yahya Al-Dhuhli rahimahullah. Ketika terjadi perseteruan antara kedua gurunya, biasa ya, persaingan tidak sehat antara dua ulama, di mana dalam hal ini satunya ya keliru ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau dan kita seluruhnya. Terjadi di fitnah Al-Bukhari rahimahullah taala ya. Kisahnya panjang lah. Intinya ketika sudah difitnah seperti itu, Imam Muslim tetap belajar ke Muhammad bin Yahya Al-Dhuhli. Kemudian Muhammad bin Yahya Al-Dhuhli mengatakan, siapa di antara kalian yang masih mengambil ilmu dari Muhammad bin Ismail yakni Al-Bukhari, tinggalkan majelis saya. Maka yang Muslim rahimahullahu taala langsung berdiri meninggalkan majelis tersebut. Setelah sampai di rumah, dia kumpulkan semua buku-buku hadis yang beliau tuliskan, buku-buku hadis-hadisnya Yahya Muhammad bin Yahya Al-Dhuhli. Dia akan tulis, dikumpulkan semua buku-bukunya, kemudian dikirim kembali ke gurunya, ke Muhammad bin Yahya Al-Dhuhli. Apa yang beliau lakukan? Apakah beliau berpihak kepada Al-Bukhari? Dalam hal ini juga tidak. Karena itulah dalam Sahih Muslim tidak akan kita temukan satupun hadis dari riwayat Al-Bukhari. Padahal beliau Al-Bukhari guru seniornya beliau. Hampir semua ilmu dari Al-Bukhari beliau ambil, tapi dalam Sahih Muslim tidak ada satupun hadis beliau meriwayatkan dari Sahih Bukhari. Dan dapat dari Imam Al-Bukhari tidak ada. Kenapa? Beginilah hakikat seorang murid yang baik. Ketika dua gurunya bertengkar, itu ibarat bapak dengan ibunya cerai. Kapan dia ikut yang satu, dia berpihak kepada satu, dia akan durhaka kepada yang lain. Yang tidak. Begitulah seorang murid yang baik. Beliau dalam hal ini Muslim rahimahullah tidak berpihak. Beliau mengembalikan buku-bukunya kepada Muhammad bin Yahya Al-Dhuhli, dikembalikan hadis-hadisnya, tapi juga beliau tidak meriwayatkan dari Al-Bukhari. Walaupun dalam hal ini beliau lebih mendukung atau lebih dari sisi ilmiahnya beliau lebih membenarkan Al-Bukhari rahimahullah taala bahwa beliau difitnah. Ya. Tapi itu sebatas ilmiah saja, tidak dinampakkan keberpihakan kepada Al-Bukhari sehingga orang akan lihat dia memusuhi gurunya Al-Dhuhli. Jelas sampai saja. Ini adab yang sangat baik dari Imam Muslim rahimahullah. Ya. Maka seorang murid yang baik kalau gurunya berantem, ya sudahlah. Ya. Diambil dua-duanya. Kalau Imam Muslim kan sudah besar ya, tidak butuh sama dua-duanya, oke lah. Kalau kita tidak butuh sama dua-duanya, kemana?
Karena banyak juga orang begitu, saya tidak butuh ribut-ribut, pusing saya ribut-ribut. Akhirnya nggak belajar sama siapa gitu. Tidak begitu juga. Maksudnya kalau seperti itu ya belajar sama dua-duanya aja. Kapan kamu berpihak kepada salah satu, kamu durhaka kepada yang lain. Kamu durhaka kepada yang lain. Karena bagaimanapun juga dua-duanya sudah punya hak atas kamu untuk kamu hormati. Caranya, hormati dua-duanya. Jangan berpihak kepada salah satu. Baik. Kata beliau, "Wa naqala Ibnu Hazm min al-ijma' ala tawqiril ulama wa ikramihim." Ibnu Hazm telah mengutip ijma' para ulama akan wajibnya menghormati dan memuliakan ulama. Fa min al-adab al-lazim li-syekh al-muta'allim mimma yadkhulu tahta hadzal asli at-tawadhu lahu. Kemudian kata beliau, di antara adab yang lazim yang selayaknya dimiliki oleh seorang guru kepada pembelajar, yang termasuk dalam pembahasan yang keberapa ini? Ke-14. Termasuk di dalamnya adalah at-tawadhu lahu, tawadhu kepada muridnya. Ini jangan sombong, jangan jangan jaga jarak lah. Guru hendaknya low profile, mudah dijangkau oleh murid-muridnya. Bukan seorang guru yang kalau muridnya mau ketemu aja kayak mau ketemu presiden, susah ketemunya. Ya. Jadi jangan tawadhu, rendah diri kepada mereka. Wal iqbal alaihi wa adamul terbalik. Di antara adab yang wajib dilakukan terhadap guru oleh pembelajar. Saya ulangi. Jadi ini termasuk adab yang hendaknya dilakukan oleh muta'allim, oleh pembelajar kepada syekhnya, kepada gurunya, berkenaan dengan asal yang ke-14 ini, yaitu menghormati ulama. Di sini beliau menyebutkan contoh-contoh menghormati ulama. Yang pertama, tawadhu lahu, merendah diri kepada guru. Merendah diri kepada gurunya. Hatta walaupun setelahnya kamu dia lebih berilmu dibandingkan gurunya, tidak ada, tetap tawadhu kepada guru. Merendah diri kepada guru. Wal iqbalu alaihi, al-iqbal alaihi, menyambutnya. Kalau dia mengajar, iqbal alaihi, fokus kepadanya, menghadap ke guru, dan ini salah satu adab dalam majelis. Dalam majelis, semua pembelajar penuntut ilmu menghadap ke gurunya, bukan menghadap ke kiblat. Kalau yang kanan menghadap kiblat kan berarti menghadap sana ya, kiri. Tetap menghadap ke guru. Wa adamul iltifati anhu, tidak menoleh darinya. Ini termasuk adab-adab dalam majelis. Ini sekarang banyak terjadi. Ada sedikit masalah di sound sistemnya, ada yang perbaiki, semua pandangannya tertuju ke sound system. Ini tidak beradab. Gurunya bicara kemudian matanya ke tempat lain. Yes? Hormati alim tersebut. Jangan pedulikan sound system yang rusak, panitia saja yang tangani. Ada gerobak ya, semua noleh keluar gitu. Gurunya menjelaskan semua noleh keluar. Ada suara apa di luar kedengaran. Ini tidak beradab, tidak menghormati alim. Fokus. Disebutkan dari Imam Malik rahimahullah dalam majelis beliau, kalau beliau berbicara itu seperti ada setiap orang itu kayak kalau hinggap burung tidak akan terbang burungnya di kepalanya. Saking diamnya mereka, tunduk mereka, menghormati majelis, menghormati Imam Malik rahimahullah taala. Wa mura'atu adabil hadis ma'hu, memperhatikan adab-adab berbicara bersama guru. Ini dulu butuh belajar adab-adab berbicara dulu ini secara lebih spesifik. Ada berbicara. Kalau gurunya berbicara jangan disambung-sambung. Ini juga banyak kadang. Karena muridnya ini ya adalah ilmunya, dia punya ilmu. Pas gurunya menjelaskan, ya gurunya mau bilang begini dia bilang duluan supaya dibilangin dia juga tahu. Ingin pamer bahwa dia juga tahu itu. Sehingga apa? Gurunya baru mau bilang dia sudah bilang duluan. Ini beradab. Jelas? Atau memotong pembicaraan sedang menjelaskan langsung angkat tangan. Apa mau bertanya? Ini kalau tak diizinkan ya, kecuali memang diizinkan dari awal ya, silakan dipotong di tengah-tengah kalau ada silakan. Jadi asalnya tidak boleh seorang memotong pembicaraan. Dan termasuk ada berbicara adalah apa?
ketika pembicara berbicara kita fokus ke mukanya dia, jangan fokus ke HP. Apalagi kalau guru berbicara, tidak selayaknya orang buka WhatsApp di majelis atau mengangkat telepon dalam majelis, tidak selayaknya. Guru menjelaskan dia angkat telepon kecuali diizinkan. Fokus. Ya, ini kan ada berbicara. Ini ada berbicara secara umum kepada sama manusia. Ada orang bicara, ya kita perhatikan kan gitu ya. Ada kita perhatikan orang bicara kita duduk begini. Apalagi ini yang disampaikan ilmu seorang alim di majelis ilmu, gurunya bicara jadi balas chatting misalnya. Enggak beradab. Ini melanggar adab-adab berbicara dan adab bermajelis. Nah, wa idza haddatsa anhu adzamahu. Maksudnya begini, si guru ini kan juga mengajar ke kita ini. Dia fokus ke kita. Dia tidak ngajar sambil buka HP, enggak. Maka selayaknya kalian juga membalas seperti itu. Dia menghormati kalian ketika dia berbicara, dia menghadap kepada kalian, dia tidak melakukan kegiatan apapun ketika dia berbicara kepada kalian. Nah, kenapa kalian menyambutnya dengan membalas dengan hal yang seperti itu? Jelas? Wa idza haddatsa anhu 'azzamahu min ghairi guluwin. Kalau dia berbicara dengan gurunya, dia menghormati gurunya tanpa berlebih-lebihan, tanpa gulu. Dia muliakan ketika sedang ngobrol dengan gurunya, bukan ngobrol seperti sama sesama teman. Dia ada bentuk tawadhu, merendahkan dirinya, sopan dalam berbicara, tapi tidak sampai gulu. Bal yunazziluhu manzilatahu li'alla yashinahu min haitsu arada ay yamdahu. Namun hendaknya dia tidak boleh gulu. Afwan, idza haddatsa anhu. Saya ulangi, haddatsa anhu ini dia menceritakan tentang gurunya. Ya, ada saya menceritakan tentang guru saya begini-begini. Ketika dia menceritakan tentang gurunya, adzamahu, dia hormati gurunya, dia cerita yang baik-baik saja. Betul, dia tahu buruk-buruknya gurunya, tapi dia kan cerita, tidak perlu. Apalagi kalau dia murid dekat, tahu apa sifat baiknya, sifat buruknya saya ada. Tapi ketika dia menceritakan tentang gurunya, hanya disebut yang baik-baik saja. Tapi min ghairi uluin, jangan berlebihan. Namun tetap ditempatkan gurunya manzilatahu, sesuai dengan posisinya, keadaannya. Sehingga dia tidak menghinakan gurunya, padahal awalnya dia ingin memuji. Misalnya cuman ustadz misalnya, guru-guru kita, ya, katakan fulan, al-imam, al-allama, al-muhaddis, apa, dengan tujuan untuk memuji. Tidak, itu justru menghinakan. Ya. Kenapa? Orang kan ketawa gitu. Kamu ngejek. Orangnya enggak sama kalau kita bilang kau itu pintar sekali. Padahal itu kan maksudnya begitu. Ya kayak begitu lah. Dia inginnya memuji tapi karena gulu dan tidak sesuai dengan kenyataan, jadinya yushinahu, menghinakannya. Ya kan? Gelar imam itu tidak sembarangan. Mengitlakkan lafaz imam pada seorang. Kata sebagian ulama ketika ditanya siapa imam di masa ini, kata beliau yang saya tahu cuma Syekh bin Baz. Kenapa? Karena hampir semua ulama yang terkenal setelahnya itu murid beliau, berputar ke beliau dari beliau semua secara umum. Ya. Jadi tidak sembarangan mengitlakkan kata imam kepada orang tertentu, setinggi apapun ilmunya. Ada batasan-batasannya, ada definisinya. Jadi jangan sampai ketika dia menceritakan tentang gurunya, dia memujinya berlebihan sehingga tidak menempatkan pada posisinya yang pada akhirnya itu sama saja dengan menghinakannya. Wal yashkur ta'limahu wa yad'ulah. Dia bersyukur, berterima kasih karena sudah diajar, ya, gratis lagi, ya. Wa yad'ulahu, dia doakan gurunya, ya, doakan gurunya. Jangan dia lupakan doa terhadap gurunya dan guru-gurunya, ya. Sebagaimana dia tidak melupakan doa kepada kedua orang tuanya, ya. Dia berdoa kepada Allah di waktu-waktu mustajab. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li asatidzina wa masyayikhihim, dan juga guru-guru mereka. Ya, kita minta ampun untuk para guru kita. Jangan lupakan di setiap kita berdoa, selipkan satu kalimat saja doa. Tidak usah ulang 3 kali kalau mau terlalu lama. 1 kali saja ulang. Ampunilah kami, guru-guru kami, guru-gurunya mereka, dan para ulama. Ya, doakan guru-guru kita. Wala yudhirul istighna'anhu, jangan dia menampakkan bahwa dia tidak butuh dengan gurunya,
ya ini bagaimanapun dia tetap dia minta bimbingan, ya, atau hal-hal yang dia tidak ketahui atau hal-hal yang membutuhkan ini, ya, dia tanyakan. Kalau dia punya beberapa orang guru, ya tidak mesti dia tanya semua gurunya. Dia tanya kepada guru yang terdekat dengan dirinya yang dia melihat cocok dengan ini, dia tanyakan. Nah, intinya jangan istighna, ya, dengan diri sendiri. Wala yu'dhihi biqaulin aw fi'l, jangan mengganggu guru dengan ucapan ataupun jangan menyakiti guru. Jangan menyakiti guru dengan ucapan ataupun perbuatan. Ya, subhanallah. Sekarang ustaz, dulu ustaz, sekarang tinggal pakai nama saja, tidak ada ustaznya. Ya, kenapa bukan ustaznya? Sudah beda kelompoknya. Sudah beda ini. Nah, ini apa namanya? Murid-murid yang kehilangan berkah akan ilmu tersebut. Ya, ketika dia tidak bersikap santun kepada guru-guru yang telah mengajarkannya. Hatta walaupun guru itu salah, tetap kamu punya hak kewajiban kepada dirinya. Dia punya hak atas kamu. Jangan sembarangan berbicara kepada guru yang sudah mengajarkan kamu ilmu, walaupun gurumu itu apa namanya? Keliru, terjatuh dalam kesalahan. Contoh yang muslim dalam hal ini itu sifat yang terbaik. Biarkan yang mengkritisi adalah ulama yang selevel atau alim yang selevel dengannya. Adapun kamu sebagai murid, ya, kalau sudah ada yang menjelaskan maka dia sudah dia. Nah, wal yatalattaf fi tanbihihi ala khata'ihi idza waqa'at minhu zallah. Dan hendaknya dia lemah lembut dalam mengingatkan kekeliruan gurunya kalau memang ada salah. Sekarang kata beliau, dan ini penting materi berikutnya, wa mimma tunasibul isyarat ilaihi huna bi ikhtisarin wajizin ma'rifatul wajib idza zallatil alim wa huwa sittatu umur. Di antara ya hal yang sesuai, yang pas kalau kita bahas di sini, kita isyaratkan di sini secara ringkas adalah mengetahui apa kewajiban murid menghadapi kekeliruan gurunya. Ketika seorang murid tahu gurunya melakukan kesalahan, zallatul alim, keliru, apa langkah-langkahnya? Kata beliau, wa huwa sittatu umur, ada 6 langkah yang harus dilakukan oleh si murid terhadap gurunya yang keliru. Al-awwal, yang pertama, at-tasabbutu fi suduri zallati minhu. Memastikan terjadinya kesalahan itu dari gurunya. Kadang-kadang cuma desas-desus, ya. Kadang cuma isu yang disebar oleh orang yang hasad kepada gurunya, yang tidak jelas. Caranya apa? Ya tasambut, datangi orangnya masih hidup, nomor HP-nya ada, nanya, ya kan begitu. Jangan kayak sebagian orang yang apa namanya, ya, lebih senang mendengar kabar burung daripada langsung dengar langsung dari orangnya. Padahal mudah tinggal dihubungi orangnya selesai. Nah, baik. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama tasabut, dipastikan, klarifikasi kepada si guru itu. Ya, ingat guru di sini umum tadi yang saya katakan. Kapan kamu sudah pernah mendapatkan ilmu dari dia, walaupun sedikit, dia sudah jadi gurumu. Kapan dia terjatuh dalam kesalahan? Ini yang pertama. Klarifikasi, benar enggak seperti itu? Benar enggak terjadi seperti ini? Wasani, langkah yang kedua, at-tasabbut fi kaunihi khata'a. Pastikan dulu itu salah. Jadi kalau gurunya bilang, iya, betul seperti itu kabarnya. Langkah yang kedua adalah pastikan dulu itu kesalahan. Pastikan itu apa? Kesalahan. Jangan dibilang salah hanya gara-gara cara sholatnya beda. Oh, salah ini. Nggak sama cara sholatku. Sudah, ya kan gitu. Sudah pasti ya pasti betul beda. Sudah klarifikasi, oh memang betul cara sholatnya. Tapi ya, itu bukan kesalahan. Ya. Wa hadhihi wadhifatul ulama'i ar-rasikhin fa yus'aluna anha. Dan untuk tingkatan yang kedua atau langkah yang kedua ini kerjaannya ulama. Jadi diserahkan kepada ulama, apakah betul apa yang terjadi pada guru saya ini betul beliau sudah ngakui lakukan seperti ini. Nah, sekarang masalahnya apakah itu kesalahan atau ranah ijtihad? Nah, gitu. Atau ranah ya seorang boleh berijtihad di situ. Nah, karena kadang ucapan itu benar, tapi karena orang yang memahaminya minim ilmunya, jadi dipahami salah. Nah, asalis yang ketiga, jadi jangan langsung berasumsi sendiri. Oh, guru saya dia sudah benarkan bahwa dia melakukan ini. Sudah, langsung dia ambil keputusan sendiri berdasarkan ilmu yang saya miliki, itu salah. Anda berdasarkan apanya kamu? Ya, serahkan, tanyakan kepada orang yang berilmu. Itu kekeliruan atau masalah ijtihad. Jangan berasumsi sendiri. Wasalis yang ketiga, tarkut tibaih biha.
Langkah yang ketiga kalau sudah jelas itu salah, artinya begini. Langkah pertama kan klarifikasi. Kalau tidak benar ya sudah, lupakan, jangan dibesar-besarkan, selesai. Langkah yang kedua, kalau memang diakui benar, lantas itu bukan kesalahan, ya sudah lupakan. Itu bukan kesalahan, sekedar berbeda kan tidak mesti salah. Nah, langkah yang ketiga ini kalau sudah jelas dia salah, maka kewajiban kita sebagai muridnya adalah tidak mengikutinya. Tidak mengikutinya. Ya. Warabi yang keempat, iltimasul udhri lahu bi ta'wilin sahih. Yang keempat, nah, sekarang jelas nih, salah nih, jelas salah. Sudah saya tidak ikuti, biar dia guru saya tidak mengikuti. Biar saya guru saya, biar dia guru yang paling dekat. Kalau saya tidak setuju dengannya, saya salah ya, biar saya tidak ikuti. Tapi jangan lupa yang keempat, mencarikan uzur yang baik untuk gurunya selama uzur itu memungkinkan. Ya. Dan inilah yang kita lakukan juga kepada para ulama terdahulu. Oh, mungkin dia belum tahu, mungkin hadisnya belum pernah didengar, ya. Mungkin ya hadisnya ada tapi dia memandang hadisnya dhaif. Mungkin hadisnya dia yakin hadisnya sahih, tapi ada hadis sahih yang lebih sahih dibandingkan itu yang dia pegang. Oh, mungkin dia tahu hadisnya sahih, tapi mungkin dia punya ilmu tambahan, hadisnya mansukh, terhapus. Ya, banyak sekali takwil uzur-uzur yang bisa kita serahkan ke guru kita. Ya. Nah, al-khamis yang kelima, badlun nusri lahu bi lutfin wa sirrin la bi unfin wa tashhir. Mengerahkan nasihat untuk menasihati guru dengan lutf, lemah lembut, wasir, sembunyi-sembunyi. La bi unf, tidak secara kasar, wa tashhir, dan dipublikasikan. Ini sekarang ini di sosial media. Taubatnya gurunya dipublikasikan, surat taubat. Ya. Ngapain coba? Taubat terekam dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, atau ada kekeliruan gurunya saya sudah nasihati, saya sudah ini dan seterusnya. Nah, jangan dipublikasikan, 4 mata saja. Baik. Dan ini salah satu dampak buruk media sosial seperti itu. Maksudnya kadang ada orang, alhamdulillah insyaallah baik orangnya, salah keliru kita datang 4 mata begini baik, dia terima. Tapi karena dipublikasikan ya gengsi, ada juga egonya. Dipublikasikan ya dia gengsi menerima, akhirnya apa? Dia nolak kebenaran gara-gara ditasyhir tadi itu, dan dia menanggung dosanya. Sebenarnya orang itu mau tobat bisa, tapi karena dia publikasikan orangnya enggak jadi tobat gara-gara dia. Al-asadis yang keenam, hifdzu janabihi wala tuhdaru karamatihi fi qulubil muslimin. Nah, ini menjaga nama baiknya guru, jangan dihancurkan, jangan dijatuhkan kredibilitasnya di hati kaum muslimin. Maka ini penting. Melarang seorang untuk taklid kepada alim tertentu itu baik. Tapi bukan dalam artian ya sudah kamu jangan ikuti dia lagi seterusnya. Tidak seperti itu. Karena begini, namanya juga dia gurumu, dia lebih tua dibandingkan kamu, dia lebih berpengalaman dibandingkan kamu. Bunuh diri kalau kamu mengatakan jangan ikuti dia, ikuti saya saja. Tidak bisa. Jelas sampai sini, bagaimana dia keliru di satu sisi, tapi lebih banyak benarnya di sisi yang lain. Jangan membuat umat tidak percaya lagi kepadanya. Jangan membuat kaum muslimin para penuntut ilmu menjauh dari dirinya. Itu saja poin yang dibahas, kekeliruannya toh itu saja. Yang lain jangan, karena dia salah di sini dan dia mengakui kesalahannya, maka dia tidak boleh lagi diambil ilmunya. Jadi seperti itu, simpel itu. Jelas ya? Ini tentunya tergantung jenis kekeliruannya. Tapi intinya di sini tidak bisa satu kesalahan kemudian menggugurkan kebaikan yang banyak. Itu tidak insaf. Itu tidak apa? Tidak insaf. Satu kesalahan kemudian menggugurkan semua kebaikan. Satu fatwa yang keliru menggugurkan semua ilmunya yang bermanfaat. Ini kan tidak insaf. Nah, ini 6 langkah. Apapun ketika terjadi kekeliruan pada guru, perhatikan 6 langkah ini. Jangan dilompat-lompati, ikuti dari awal. Nah, wa mimma yuhadzaru minhu mimma yattasil bi tawqiril ulama ma suratuhu at-tawqir wa ma'aluhu al-ihanatu wat-tahqir.
Di antara yang harus diperingatkan, di antara bentuk yang diperingatkan adalah yang berkenaan dengan tauqir ulama, mimma yattasilu, yang berhubungan dengan tauqir ulama, menghormati ulama adalah apa yang surahnya, tampilannya sebagai tauqir ulama. Tampilan kasat matanya memuliakan ulama. Tapi ma'aluhu, endingnya al-ihan wa tahqir, menghinakan ulama tadi. Misalnya kalizdiham alal alim. Desak-desakan di seputar seorang alim karena rebut-rebutan mau bertanya, akhirnya gurunya jadi desak-desakan, terjepit. Tadi intinya mau menghormati tapi jadinya seperti itu, terjepit gurunya di kerumunan. Wa tadhiq alaihi, tadi ya, terjepit. Ya. Wa ilja'ihi ila asari subul, atau mendorongnya ke pinggir jalan karena banyaknya. Ya. Dan ada sebagian ulama itu yang disebutkan, dikisahkan, ada sebagian ahli, ada yang mati gara-gara murid-muridnya. Bagaimana itu ceritanya? Kalau nggak salah naik onta atau di jalan, kemudian datang tanya karena langsung datang, akhirnya jatuh ke lubang atau gimana gitu. Jatuh meninggal, rahimahullah. Ini bentuk tadi itu. Jadi bentuk yang tampilan luarnya kayak memuliakan, tapi akhirnya mencelakakan si guru tersebut. Taib. Al-Ma'aqid al-Khamis Asyar. Jam berapa dah? Asar jam berapa? Misal 10 menit ya? Ya. 3.12. Ya, 3.15. Asar. Al-Ma'aqid al-Khamis Asyar yang ke-15, raddu musykilihi ila ahli. Pengagungan ilmu yang berikutnya mengembalikan hal yang musykil kepada ulama, kepada ahlinya. Yang musykil yakni yang kurang jelas. Kalau ada sesuatu yang kamu tidak ketahui jawabannya dalam proses menuntut ilmu, ada yang musykil, ada yang mutasyabih, kurang jelas, jangan tanya kepada siapa-siapa, tanya kepada ulama, kepada ahli ilmu yang kompeten di bidangnya. Fal mu'azzim lil ilmi yu'awwilu ala dahaqatihi, ala dahaqinatihi. Nah, dahaqinatihi wal jahabidati min ahlihi lihilli muskilatihi. Orang yang mu'azzim kepada ilmu, yang mengagungkan ilmu, dia akan yu'awwil, dia akan berpulang, dia akan kembali kepada dahaqina. Dahaqina ini jamak dari dihqan. Jamak dari dihqan yang bermakna yang mahir, yang jago di situ. Ad-dahaqinatihi yakni akan kembali kepada pakar-pakarnya. Jahabidah, jagoannya dalam ilmu itu. Lihilli muskilatihi, untuk menghilangkan, untuk menyingkap ketidakjelasan yang didapatkan dalam proses belajar. Dia kembali kepada ahlinya. Dalam nahwu, siapa yang mahir di situ dikembalikan di situ. Yang fikih, siapa yang mahir dikembalikan di situ. Dalam akidah, siapa yang mahir dikembalikan di situ. Ya, kalau sama satu orang semuanya pakar di bidangnya, di semua itu ya. Wala yu'aridu nafsahu lima la tutiq. Jangan dia paksakan dirinya untuk menangani sesuatu yang dia tidak mampu. Jangan berusaha untuk menjawab syubhat sendiri, kerancuan sendiri, ya, atau hal-hal yang sifatnya mutasyabih antara hak dengan yang batil. Jangan coba-coba terjun sendiri di situ. Ya. Khaufan minal qawli Allah bila ilm, karena khawatir nanti kamu akan berkata tanpa ilmu. Nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya. Ya. Kapan ada seorang yang belum memiliki kapabilitas yang memadai dalam ilmu, lantas ketika ada syubhat, ada suatu kerancuan, ada sesuatu hal yang mutasyabih antara hak dan batil, dia mau tangani sendiri, dia ingin cari penyelesaiannya sendiri, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh dalam at-taqawul Allah bila ilmu, berkata atas nama Allah tanpa ilmu, wal iftira'i 'ala din, mengada-ngada atas nama agama, akan memunculkan bid'ah dalam agama. Fahuwa yakhafu sakhatir rahman qabla an yakhafa sawta sultan. Hendaknya dia takut kepada murkanya Ar-Rahman, ya, sebelum takut kepada cambuknya sultan. Ini orang seperti ini dicambuk. Kalau taqawul Allah bi ghairi ilm, iftira' 'ala din. Fa innal ulama bi ilmin takallamu wa bi basarin nafidin sakatu. Kenapa harus dikembalikan kepada ulama? Karena ulama itu berbicara dengan ilmu
dan mereka pun diam dengan basirah, diam juga dengan ilmu. Maksudnya begini, ada ilmu-ilmu, ada masalah-masalah di mana sikap terbaik dalam masalah itu adalah diam, dan para ulama tahu masalah-masalah seperti itu. Maka bisa jadi masalah yang kamu dapatkan dalam proses belajarmu itu, muskil yang kamu dapatkan selama di tengah belajar itu, bisa jadi itu termasuk ilmu-ilmu yang kita harus diamkan. Lantas kamu berkomentar, ya kamu akan celaka. Kenapa? Karena ulama terdahulu diam, sementara kamu sendiri yang berkomentar. Karena itulah harus dikembalikan kepada ulama. Kenapa? Karena para ulama berbicara berdasarkan ilmu dan diam juga berdasarkan ilmu. Jadi mereka tahu. Fa in takallamu fi mushkilin fatakallam bi kalamihim. Nah, kalau mereka menjelaskan muskil tersebut, maka kamu ucapkan ucapan yang senada dengan mereka. Yani tinggal kutip saja ucapannya mereka, tinggal kutip saja penjelasan mereka. Wa in sakatu anhu falyasa'aka ma wasi'ahu. Tapi kalau mereka diam, tidak berkomentar, tidak menjawab, hendaknya itu membuat kamu juga mencontoh mereka. Yani sudah, kalau mereka saja yang berilmu diam, tidak berkomentar, ngapain kamu berkomentar? Diam juga seharusnya. Karena ada ilmu-ilmu yang jawabannya adalah diam. Dan para ulama mengetahui, membedakan hal-hal yang seperti ini. Maka kita kembali. Dan ini apalagi syubhat-syubhat di seputar Al-Qur'an Al-Karim, seputar takdir, seputar bermuamalah dengan pemerintah, seputar masalah pengkafiran dan semacamnya yang berkembang di masa sekarang ini, ya, yang menjadi konsumsi publik di dunia Facebook, di dunia maya. Orang tak tahu belajar bahasa Arab terjun ikut-ikutan komen dalam masalah takfir, al-udzur bil jahl, tak tahu bahasa Arab juga. Kenapa? Tadi tidak menempatkan ilmu pada orang yang diberikan kepada semua pihak, diberikan. Akhirnya terhinakanlah ilmu tersebut dengan adanya orang-orang bodoh berkomentar, terhinakan ilmu tersebut. Nah, tidak tahu apa-apa komen masalah pemerintah, ini kan kembalikan kepada ulama, jangan berkomentar. Wa min asyaqqil mushkilatil fitanul waqi'ah wan nawazilul haditsah allati tatakasaru ma'amtidadi zaman. Kata beliau, di antara muskilat yang paling susah untuk dipecahkan, yang membutuhkan jawaban, adalah al-fitanul waqi'ah. Di antara muskil yang paling berat adalah fitnah yang sedang terjadi, nazilah yang sedang melanda. Ini kejadian-kejadian kontemporer, baik bersifat syubhat maupun hukum-hukum hal-hal yang baru. Allati tatakasaru ma'amtidadi zaman, yang semakin bertambah masa semakin semakin tambah banyak. Semakin tambah banyak. Nah, wan najuna min naril fitan as-salimuna min wahjil mihan hum man fazi'a ila ulama wa lazima qawlahu. Perhatikan ini baik-baik. Orang yang selamat dari api fitnah, yang selamat dari ombak ujian, mereka yang segera kembali kepada ulama dan komitmen dengan ucapan mereka. Itu saja. Ya. Ada di bawah ustaz yang, ya ustaz, kita bilang ustaz ya, dia punya murid. Ya, dia punya murid ustaz. Ya, ribut masalah begini, bawakan ini begini. Nah, bingung, kembali kepada ulama. Siapa yang ulama dari masa ini? Ya, kibar. Ulama kibar di masa ini. Kembalikan apa yang dia katakan, sudah. Itu saja dia pegang kuat-kuat. Enggak usah lagi ribut, enggak usah lagi baca keterangan-keterangan lain. Ya, zaman sekarang Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya. Dan para alim ulama yang Syekh Muhammad Ali Adam Al-Syubi, ya. Dan para alim ulama yang setingkat dengannya, ya. Dapat kalau mereka sudah pegang, selesai masalah. Gak usah pusing dengan ada lagi postingan terbaru, ada lagi jawaban terbaru, ada lagi foto terbaru. Gak usah pusing, pegang saja ucapan mereka ini, ulama yang sudah diakui. Ya, itu jalan selamat dari fitnah. Jangan terjun, jangan tatabu, jangan dikumpulkan. Ya, apa-apa yang terbaru diikuti lagi. Nah, ini akan celaka pada akhirnya. Wa in ishtabaha alaihi syai'un min qawlihim ahsana dhanna bihim. Kalau ada fatwanya, jawabannya ulama yang agak bagaimana, ada istibah, ketidakjelasan, seakan-akan bermakna demikian padahal tidak,
maka dia husnuzon saja kepada ulama tersebut. Ada ucapan yang bagaimana ya, husnuzon, namanya juga manusia. Fataraha qaulahu wa akhadha biqaulihim. Dia tinggalkan pendapat pribadinya, ambil pendapatnya ulama. Itu paling salah. Nah, yang paling bagus ya, enggak usah masuk ke situ kalau kamu tidak punya kepentingan. Ya. Masalah intikhabat, pemilu. Kamu nyoblos enggak? Ya sudah, itu saja cukup. Enggak usah ribut-ribut. Enggak usah juga ikut nimbrung ya, saling bully satu sama lain. Enggak usah. Ya. Masalah ini, kalau kamu tidak punya kepentingan di situ, enggak usah ikut-ikut juga. Itu jauh lebih selamat. Kalau kamu punya kepentingan di situ untuk berbicara, untuk bersikap, ambillah pendapat ulama yang diakui. Tapi kalau kamu tidak punya kepentingan di situ, jangan enggak usah masuk juga. Misalnya Syekh ini, apakah dia Ahlussunnah atau bukan? Kamu pernah belajar sama dia. Kamu satu kota, satu kampung dengan dia. Ya. Kamu juga biasa dengar video-videonya. Kamu tahu bahasa Arab. Ya tidak pernah sama dia. Sudah ngapain? Kamu tidak punya hubungan dengan itu. Jadi kamu tidak punya kepentingan untuk meyakini dia ini Ahlussunnah atau bukan. Ya sudah, gak usah terjun ke situ. Ya. Kalau kamu benar ya kamu salah. Kalau kamu salah ya lebih salah lagi. Ya. Nah, karena luhumul ulama masmumah. Daging ulama itu beracun. Syukur-syukur kalau benar, tapi kalau salah, maka jangan biasakan untuk ikut campur dalam masalah-masalah yang kamu tidak punya kepentingan di situ. Masalah politik, masalah orang di luar negeri, tinggal di sana tidak pernah ketemu juga, itu diributkan dia Ahlussunnah atau bukan. Gak usah diurusin, belajar saja. Akan tiba masanya kamu akan mendapati hal seperti itu dalam keadaan kamu sudah siap. Sekarang kamu belum siap. Iya. Fattajriba wal khibrah hum kanu ahqqa biha wa ahliha. Maka tinggalkan pendapat pribadi kamu, ambil pendapat mereka. Kenapa? Karena dari sisi tajribah dan khibrah, pengalaman hum kanu ahqqa biha wa ahliha. Pengalaman mereka lebih banyak dan mereka lebih layak untuk benar dibandingkan kamu. Artinya seandainya ada dua pihak yang benar, kamu atau mereka, lebih layak mereka. Maka ambil saja pendapat mereka, tinggalkan pendapat pribadi kamu. Wa idza ikhtalafat aqwaluhum. Ini kalau kita berbicara masalah masalah-masalah yang bukan ranah ijtihad ya. Kalau ranah ijtihad ya jelas. Ya. Masalahnya sahal, mudah kalau ranah ijtihad. Kalau para ulama berbeda pendapat, nah ini dia. Bagaimana kalau syekh sendiri beda-beda? Nah, gitu kan. Bagaimana kalau syekh sendiri beda-beda? Sekali lagi, kalau kamu tidak punya kepentingan memilih, tidak usah memilih. Kalau mereka beda-beda. Tapi kalau yang kamu punya kepentingan di masalah itu, maka kata beliau, lazima qaula jumhurihim wa sawadihim. Pilih pendapat mayoritas ulama. Kalau para masyayikh, para ulama sendiri berbeda pendapat, pilih pendapat kebanyakan mereka. Yang mana dipilih oleh kebanyakan mereka? Nah, itu yang dipegang. Isar lis salamat, demi meraih keselamatan. Fas salamatu la ya'dilu syai'. Karena keselamatan itu tidak ada yang bisa menandinginya. Ya. Wa ma ahsanu qaula Ibnu Asim fi Murtaqal Usul. Betapa indahnya ucapan Ibnu Asim dalam Murtaqal Usul. Wajibun fi muskilatil fahmi tahsinun adh-dhanna bi ahli ilmi. Wa wajibun fi muskilatil fahmi tahsinun adh-dhanna bi ahli ilmi. Merupakan kewajiban dalam perkara-perkara yang muskil untuk difahami adalah husnuzon kepada para ulama. Husnuzon kepada para ulama. Kemudian kata beliau, min jumlatil muskilat raddu zallatil ulama wal maqalatil batilah li ahli bid'ah wal mukhalifin. Ini perhatikan. Di antara bentuk muskilah yang harus dikembalikan kepada ulama. Ya, ingat, ini intinya poin yang ke-15 adalah apa? Mengembalikan hal yang muskil kepada siapa? Ulama. Nah, di antara perkara yang muskil itu adalah apa? Menegur ulama yang keliru. Mengembalikan ulama yang tergelincir kepada yang benar. Ulama dia betul, tapi namanya ulama tergelincir. Tugas mengembalikannya itu dikembalikan juga kepada ulama. Tugas menasihatinya, meluruskan pendapatnya, tugasnya ulama. Wal maqalatil batilah li ahli bid'ah wal mukhalifin, dan juga untuk membantah pendapat ahli bid'ah yang menyelisihi, itu juga dikembalikan karena bid'ah itu asalnya perkara yang muskil. Apalagi kalau sudah dibawakan dari Quran dan Sunnah yang mendukung bid'ahnya, jadi dari perkara muskil. Maka siapa yang dikembalikan kepada siapa membantahnya? Dikembalikan kepada ulama. Mereka yang menjelaskan dan membantahnya, bukan kita. Bukan kita.
Fa inna ma yatakallamu fiha ulama ar-rasikhun. Karena tidak ada yang boleh berbicara dalam meluruskan kekeliruan ulama, sesama ulama, atau membantah bid'ah yang apalagi kalau disertai dari dalilnya sudah jadi muskil. Yang berbicara di situ hanyalah ulama ar-rasikhun. Kita ini cukup mengutip apa yang mereka sudah katakan, diikutip saja. Tidak usah tambah-tambahin lain-lain, diikutip saja. Bayyana Asy-Syatibi fil Muwafaqat wa Ibnu Rajab fi Jami' al-Ulum wal Hikam. Ini diingatkan oleh Asy-Syatibi dan Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam. Fal jadatu salima arduha 'ala al-ulama ar-rasikhin wal istimsak bi qawlihim fiha. Maka jalan yang selamat adalah mengembalikan kepada ulama yang rasikh, yang mendalam ilmunya, dan berpegang teguh dengan apa yang mereka katakan. Baik. Karena itulah dari zaman dahulu tidaklah penyimpangan itu masuk dan bid'ah itu muncul kecuali karena meninggalkan ulama. Lihat orang-orang Khawarij, mereka tersesat gara-gara apa? Meninggalkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berijtihad dengan pendapat dia sendiri. Al-Quran mengatakan orang yang membunuh mukmin dengan sengaja, apa? Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, kekal dalam neraka. Tapi di sisi lain Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Gimana caranya selain kesyirikan diampuni bagi siapa yang dikehendaki, sementara di ayat lain membunuh muslim dengan sengaja finnari khalidan, kekal di dalamnya. Muskil. Apa yang dilakukan oleh orang Khawarij? Bukannya kembali kepada sahabat, ijtihad sendiri. Jelas sampai sini? Lahirlah takfir kepada pelaku dosa besar. Kenapa? Husnuzon dengan dirinya sendiri. Tidak kembali, seandainya ketika itu mereka kembalikan kepada sahabat, tidak akan muncul. Siapa lagi? Amr bin Ubaid. Muridnya siapa? Al-Hasan Al-Basri. Yang mencetuskan paham apa? Mu'tazilah. Ketika berkembang tersebar mazhabnya Khawarij dan itu punya pengaruh besar. Orang Khawarij dulu kalau ada yang tidak mengatakan seperti itu dibunuh. Kalau ada yang menolak paham mereka. Ada seorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Ya Imam Al-Hasan, apa hukumnya orang yang melakukan dosa besar dan dia tidak bertaubat sebelum meninggal?" Al-Hasan Al-Basri berpikir, karena ada masalah. Jawabannya sih jelas ya. Jawabannya cuma fitnahnya Khawarij ketika itu besar. Beliau berpikir, mungkin beliau mencari jawaban yang untuk tidak menimbulkan fitnah, beliau terbunuh atau apa. Ketika sedang berpikir, nyeletuk satu orang muridnya, murid terdekatnya Hasan Basri, namanya siapa? Amr bin Ubaid. Apa yang dikatakan? Fi manzilatain manzilatain. Tidak mukmin, tidak kafir, di antara tengah-tengahnya. Si imam belum berpikir, dia nyeletuk codok, bukan dia yang ditanya. Ini apa? Lihat, tidak mengembalikan kepada ulama. Saat itu Amr bin Ubaid keluar dari meninggalkan majelisnya gurunya Hasan Basri dan bikin majelis sendiri. Keluarlah muncullah Mu'tazilah. Lihat, gara-gara apa? Ini kan muskil di masa itu, tapi tidak dikembalikan kepada ulama. Si murid ini mencoba untuk memecahkan sendiri dengan ilmunya yang minim. Tidak dikembalikan kepada ulama. Bila sampai sini? Lihat Ma'bad Al-Juhani yang pertama kali memunculkan bid'ah Qadariyah di Basra. Siapa Ma'bad Al-Juhani? Anak dari sahabat yang mulia Abdullah bin Ukaim radhiyallahu ta'ala. Anaknya sahabat, bapaknya sahabat. Ngapain coba munculin bid'ah Qadariyah di Basra? Ngapain tidak tanya bapaknya? Bila sampai sini? Tidak tanya bapaknya, berpikir sendiri. Maka hati-hati dalam perkara-perkara yang mungkin selalu kembali kepada ulama. Jangan coba berpikir sendiri. Kembalikan kepada ulama. Kalau mereka berbicara, kutip ucapan mereka. Kalau mereka diam juga. Gak usah dikomentar. Jelas? Nah, maka di sini hendaknya seorang penuntut ilmu mengembalikan hal-hal yang muskil seperti itu, mulai dari perkara-perkara besar seperti tadi melibatkan akidah, bid'ah dan semacamnya, sampai dalam perkara-perkara
detail, ya apa perkara-perkara yang ringan dikembalikan kalau memang itu muskil bagi dirinya. Nah, di sini ada dua amalan atau dua firqah ya, dua kelompok manusia yang menyelisihi maqid yang ke-15 ini. Maqid yang ke-15 adalah mengembalikan kepada ulama. Ya. Ketika terjadi hal yang iskal. Yang pertama yang menyelisihi adalah tidak mau bertanya kepada ulama. Jadi mencoba memecahkannya sendiri. Dia sudah cukup pede dengan ilmu yang dia miliki. Oh, saya sudah ini, ya, sudah tidak butuh lagi dengan guru-guru saya. Saya akan pecahkan sendiri masalah dengan ilmu saya. Yang ada malah semakin ya kacau. Kemudian yang kedua adalah dia bertanya, minta fatwa, tapi pilih-pilih, menyesuaikan dengan apa yang diinginkan. Jadi artinya dia bertanya bukan untuk cari tahu, tapi mencari pembenaran. Sudah ada kesimpulannya di kepalanya, tinggal dicarikan pembenaran. Dia tidak masalah bertanya kepada seorang ulama sampai dia dapatkan jawaban yang diinginkan. Ini juga ini merupakan bentuk ya ya bentuk-bentuk zandaqah. Ya, bentuk-bentuk kemunafikan ya yang berbahaya ketika seorang tatabbu ar-rukhas, mencari-cari pendapat yang ringan di antara ulama. Bagaimana caranya supaya saya bisa nikah? Tidak ada walinya, tidak perlu pakai wali perempuannya, dan tidak perlu pakai saksi. Bagaimana caranya? Tanya alim. Untuk masalah wali, pergi ke ulama mazhab Hanafiyah. Ya, boleh enggak nikah tidak pakai wali? Ya, bolehlah menurut mazhab Hanafiyah, boleh. Dia dapat boleh. Bagaimana? Butuh saksi enggak? Ya, saya tidak mau pakai saksi. Dia pergi ke ulama mazhab Malikiyah. Malikiyah tidak mempersyaratkan saksi nikah dalam keabsahannya. Dia ambil juga itu. Ya. Jadi tanya bukan untuk cari ilmu, tapi pembenaran. Sudah ada kesimpulannya di kepalanya, tinggal dicari tahu cari pembenaran tentang ilmu saja. Dan ini salah satu hal yang mungkar. Ya, siapa yang mengumpulkan semua zallat, dan itu tentu saja pendapat Hanafiyah dan Malikiyah tadi tergelincir dalam masalah itu, keliru tentunya. Dan kata para ulama, siapa yang mengumpulkan semua zallat ulama pada dirinya, ya maka terkumpul padanya semua keburukan. Ya, karena kalau kita mau berbicara zallat ulama, ya, yang mau cari yang membolehkan nikah mut'ah juga dapat. Kalau kita mau cari apa? Ketergelincirannya para ulama. Tapi itulah orang zindik itu mengumpulkan hal-hal seperti itu. Yang penting ada yang berpendapat. Ini kan karena ijtihadiyah. Nah, dan juga kesalahan fatal kalau mengatakan bahwa setiap masalah yang ada ulama yang berbeda pendapat langsung dikatakan apa? Ijtihadiyah. Tidak juga. Karena tidak setiap khilaf itu muktabar. Ya. Tidak setiap pendapat itu memiliki argumen yang jelas dan kuat. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup sampai sini. Insyaallah taala kita pada salat asar. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka